قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wal akhwat a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insyaallah diberkahi, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan dan kesabaran di dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhwat sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita dalam penjelasan tadzkiratu as-sami' wal mutakallim masih di muqaddimah, dan ini bagian terakhir dari muqaddimah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu diambil dari kitab beliau, yaitu kitab Al-Ilm, dan kita sudah selesai menyebutkan tentang adab-adab para penuntut ilmu, dan al-an sekarang insyaallah thariq tahsil al-ilm, cara untuk mendapatkan ilmu atau jalan yang harus kita lalui, harus kita tempuh, cara yang harus kita tempuh untuk mendapatkan al-ilm. Beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya sudah merupakan satu hal yang maklum, sudah diketahui oleh semua orang. Siapa yang hendak menuju ke satu tempat, maka dia harus mengetahui jalannya. Kalau kita sekarang mau ke satu tempat, tinggal pakai apa? GM, Google Maps. Tulis alamatnya, oh ini jalannya. Dan apabila banyak jalannya, maka tentu setiap kita akan mencari jalur yang paling dekat, jalur yang paling mudah untuk ditempuh. Maka kata beliau, dalam perjalanan kita menuntut ilmu juga demikian. Kita harus mengetahui caranya, mengetahui jalannya, agar supaya kita sampai pada apa yang kita inginkan dalam thalabul ilm. Maka beliau katakan,
ya para penuntut ilmu hendaklah mereka membangun jalan talabul ilmi, ya, jalan atau perjalanan menuntut ilmu mereka itu dimulai dari persoalan-persoalan yang fundamental, persoalan-persoalan usul, dimulai dari pondasinya. Dan tidak layak bagi mereka dalam perjalanan menuntut ilmu itu ya asywa'i, itu serampangan. Ya, di mana dia lihat wah ini kayaknya senang, dia pergi. Ini sepertinya bagus, dia pergi. Ya. Itu ya asywa'i. Ya, tidak ada plan. Ya. Tandanya dia tidak tahu jalan. Maka yang pertama diperhatikan ini adalah dia memperhatikan masalah usulnya, pondasi daripada ilmu. Dan siapa yang tidak mungkin, yang tidak kokoh dalam perkara aslul ilm atau usulul ilm ini, maka dia tidak akan sampai pada tujuannya. Sebagaimana yang dikenal di kalangan para ulama, man lam yutqin al-usul harumal usul. Siapa yang tidak kokoh dalam perkara-perkara dasar, ya, perkara pondasi, ya, perkara usul, ya, usulul ilm, maka dia terhalangi untuk mencapai pada tujuan. Dan tujuan kita dalam menuntut ilmu apa? Ya, memperoleh ilmu itu dan kemudian ilmu yang kita peroleh itu bermanfaat, yaitu diamalkan dengan cara yang benar. Nah, kalau usul kita tidak kokoh, ya maka kita tidak akan sampai pada tujuan. Nah, apa yang menjadi ya usul, ya pondasi ya dalam perjalanan kita menuntut ilmu? Nah, beliau katakan yang menjadi ya pondasi dalam perjalanan kita menuntut ilmu itu adalah ya ilmu itu sendiri. Nah, yang dimaksud ilmu di sini adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga itu kita perhatikan jemaah sekalian, para ulama terdahulu, para salafus saleh terdahulu, mereka dididik oleh orang tua mereka, dipersiapkan oleh orang tua mereka untuk menjadi seorang alim dengan apa pertama kali? Dengan Al-Quran. Mulai dari membaca dengan benar, ya, dimulai dari membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan ya tajwidnya. Ini kita perhatikan ikhwah sekalian. Para salafus saleh dahulu kalau kita baca ya perjalanan ya talabul ilm mereka, ya perjalanan mereka di dalam menuntut ilmu itu diawali dari Al-Quran, dari membacanya dengan tepat sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid, lalu kemudian apa? Al-hifdz, ya menghafalkannya. Nah, kita bagaimana? Masing-masing kita mengintrospeksi. Mulai dari kualitas bacaan Al-Quran kita. Ada orang yang penampilannya Masya Allah, Alhamdulillah, ya, dari sisi zahir mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seorang laki-laki, ya, dia mengamalkan sunnah janggutnya, ya, dia mengamalkan sunnah ya cingkrangnya, ya. Dia rajin ke masjid, alhamdulillah, aktif ya hadir di kajian, alhamdulillah. Tapi ketika dipersilahkan untuk menjadi imam,
Tidak mau. Sama sekali tidak mau. Kenapa? Ternyata dari sisi bacaan Al-Qur'annya yang bikin dia tidak pede. Sering saya sampaikan di majelis ini, juga di majelis yang lain. Perhatikan ini ikhwas sekalian, bacaan Al-Qur'an kita. Kita mulai dari situ. Dan ini bisa dijadikan celah. Ya, bisa dijadikan celah oleh orang-orang yang tidak menyukai siapa saja yang mengamalkan sunnah Nabi SAW, yang pelihara janggut, yang cingkrang, yang para akhwat, yang bercadar dan sebagainya, yang hadir aktif di majelis ta'lim. Ketika bacaan Al-Quran, ya kalau istilah yang sering saya gunakan itu adalah belepotan, lalu kemudian kita berbicara ini bid'ah, itu haram, ya, maka ini akan jadi celah. Apa ini bicara bid'ah, bicara haram? Bacaan dasar Al-Quran saja tidak becus. Nah, kita mempelajari sunnah Rasulullah SAW, jangan kita abaikan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW tentang Al-Quran. Mulai dari membacanya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Itu dimulai dari apa? Membaca. Ya, juga Nabi SAW ya sebutkan ya tentang Al-Quran ini, beliau menyuruh kita untuk membaca Al-Quran sebagaimana dia diturunkan. Kita membaca Al-Quran sebagaimana dia diturunkan. Diturunkan dengan bahasa Arab, dengan huruf-huruf Arab yang memiliki sifat-sifat tertentu. Ya, sifat a, sifat a, ya, sa, sha, sa, so, ya, berbeda-beda sifatnya. Itu harus kita perhatikan itu. Kemudian yang kita hafalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala semampu kita. Ya, kita berusaha untuk menghafalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menjadi ya fondasi daripada perjalanan kita menuntut ilmu ini adalah kita mulai dari ilmu itu sendiri, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita sudah menguasai ya al-asl ini, menguasai pondasinya ini, maka untuk persoalan-persoalan yang lain itu lebih mudah. Karena dia termasuk ya kata beliau itu furu', cabang-cabang daripada ya masalah-masalah dalam agama. Ya, masalah-masalah dalam agama itu termasuk cabang. Ya, sedangkan asal ya pondasinya, pokoknya itu adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang disebut juga dengan al-qawaid asy-syar'iyyah. Ya, kaidah-kaidah syar'i atau ad-dawabit asy-syar'iyyah. Ya. Kaidah-kaidah dan dawabit ini sumbernya adalah dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adanya kaidah-kaidah ini, ya dawabit-dawabit ini, ya karena para ulama mentadabburi ayat-ayat Allah, ya mereka meneliti ya kandungan-kandungan ayat Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kemudian ya membuat ya kaidah. Ya. Nah, di antara kaidah yang dia menjadi asal, ya menjadi pondasi adalah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Al-masyaqqah tajlibut taisir. Apa artinya al-masyaqqah? Ya, kesulitan. Ya. Itu melahirkan apa? Atau mendatangkan kemudahan. Dan ini berasal dari firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj."
Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan atas kalian agama ini adalah suatu yang berat, suatu yang susah, suatu yang sulit. Sehingga itu ketika mendapatkan kesulitan dalam menjalankan satu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sana akan ada kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan. Ada juga istilah atau kaidah yang lain, idza daqa ittasa'a wa idza ittasa'a daqa. Hal-hal seperti ini, kaidah-kaidah seperti ini itu menjadi pondasi. Idza daqa ittasa'a wa idza ittasa'a daqa. Artinya satu kondisi apabila kita memiliki kelapangan, mudah untuk melakukannya, maka di situ ketat, dalam pelaksanaannya itu ketat. Tapi ketika kita dalam kesulitan untuk melaksanakannya, maka dalam kondisi yang sulit, maka pelaksanaannya menjadi mudah. Dan banyak contoh di antaranya yang kita dapatkan ketika salat misalnya. Salat kita diperintahkan apa? Berdiri Kalau tidak bisa berdiri karena uzur, ada kemudahan. Apa kemudahannya? Duduk. Duduk juga tidak bisa, ada kemudahan lagi. Apa? Berbaring. Dan seterusnya sampai kita mampu untuk mengerjakannya. Nah, ini diantara al-usul, pondasi yang harus kita ketahui. Kita mulai dari perkara-perkara yang penting ini. Dari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tadi yang kita sebutkan, ketika salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada sahabatnya, yaitu Umran bin Husain radhiyallahu anhu, beliau katakan salli qa'iman. Salat dalam kondisi berdiri. Dan sini kita ketahui pula dari dalam istilah usul atau kaidah usul, al-amru yaqtadil wujub. Kalau ada perintah dalam Al-Qur'an, perintah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka konsekuensi dari perintah itu adalah wajib melaksanakan perkara yang diperintahkan. Kecuali ada qarinah, ada indikasi bahwa perintah ini bukan wajib. Dan Nabi SAW katakan kepada Umran bin Husain radhiyallahu anhu, salli qa'iman. Salatlah dengan berdiri. Fa in lam tastati' fa qa'idan. Kalau tidak bisa berdiri maka duduk. Fa in lam tastati' fa 'alal jamb. Apabila tidak mampu juga duduk, maka dengan berbaring. Dan ini berasal dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain, yang beliau katakan, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Dalam riwayat yang lain, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kepada kalian, yang aku suruh kepada kalian, maka kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Dan jadi ukuran kemampuan. Setelah kita berusaha, kalau memang tidak bisa, ada uzurnya, maka kita kerjakan sesuai dengan kemampuan. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau katakan, hadza aslun law ja'atka alfu mas'alah bisuwarin mutanawwi'ah la amkanaka an tahkuma ala hadhihi al-masail bina'an ala hadzal asl. Jadi ketika kita memahami pondasi seperti ini, dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW, dan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, sekalipun kita diperhadapkan dengan 1000 masalah, kita diperhadapkan dengan 1000 masalah, mudah bagi kita untuk menyelesaikannya. Mudah bagi kita untuk menyelesaikannya. Walakin law lam yakun 'indaka hadzal asl wa ta'tika mas'alatan ashkala 'alaikal amr. Kalau kita tidak kuasai hal-hal seperti ini, para penuntut ilmu tidak memulai dengan ini dan tidak menguasainya, ketika dapat masalah
dua masalah saja beliau sebutkan ini, ya maka kita akan kesulitan. Kita tidak tahu ya, bagaimana memutuskannya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini penting bagi kita untuk memulai, ya, kita memulai ya dari pondasi. Ya. Dan pondasi itu adalah ya Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang dibingkai oleh para ulama dengan kaidah syar'iyyah, ya, tadawabit asy-syar'iyyah. Kemudian beliau katakan walinailil ilmi tariqan, dan untuk memperoleh, ya, kita memperoleh ilmu ada dua jalan. Ahaduhuma, yang pertama, an yatalaqqa dzalika minal kutubi al-mawthuq biha, yaitu dengan jalan kita mengambil dari kitab-kitab yang terpercaya, yaitu kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama yang sudah dikenal keilmuannya, yang ditulis oleh para ulama yang telah diketahui amanah ilmiah mereka, yang telah diketahui selamatnya akidah mereka dari penyimpangan, selamat akidah mereka dari perkara-perkara bid'ah dan khurafat. Wa akhdhul ilmi min butunil kutub, ya, mengambil ilmu dari ya kitab-kitab para ulama, dari kitab-kitab induk. Kita langsung mengambil dari kitab-kitab para ulama ini. Ya. La budda annal insan yasilu fihi ila ghayatin ma, lakin hunaka uqbatan. Ya. Nah, orang yang menempuh cara ini, dia mempelajari, mengkaji, membaca kitab-kitab para ulama yang sudah terkenal, yang sudah dikenal, ya, amanah mereka, ya, keluasan dan kedalaman ilmu mereka, selamatnya akidah mereka dari perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara khurafat, ya. Maka insya Allah dia akan sampai pada tujuan. Akan tetapi kata beliau di sini ada konsekuensinya, ya, ada hal yang perlu untuk kita perhatikan. Ya, bisa kita katakan ada bahayanya di sini kalau kita ya mempelajari hanya dari kitab saja. Ya. Nah, beliau sebutkan di sini pertama, orang yang dia mengambil ilmu langsung dari kitab para ulama, dia mengkaji, meneliti kitab-kitab tersebut, ini membutuhkan waktu yang panjang. Karena kitab para ulama bukan hanya 1, 2, 3. Ada yang satu judulnya tetapi berjilid-jilid. Mau baca satu buku, satu kitab begini, ya, kita berapa lama kita baca ini sampai selesai? Ya, butuh berapa hari? Ya. Kalau kita tidak terbiasa, baru 5 lembar sudah berhenti. Nanti dibuka lagi, berapa hari kemudian buka lagi. Ya. Ini butuh waktu yang panjang. Butuh kejuhudan, ya, butuh kezuhudan, mujahadah, kejuhudan, mujahadah, ya, kesungguhan, ya, di dalam mengkaji kitab-kitab para ulama, membaca kitab-kitab para ulama, dan juga banyak tantangannya, apalagi dengan adanya ini HP. Sementara membaca baru berapa lembar sebunyi, ya, si ini telepon, ya. Akhirnya sudah, so keenakan berbicara, lupa apa yang sedang dibaca. Ini rintangannya, tantangannya, ya, ketika kita mempelajari atau mengambil ilmu, ya, dari kitab, butuh waktu yang panjang, ya, butuh mujahadah,
ya kesungguhan yang lebih. Ya. Ya. Karena banyak sekali tantangannya, banyak sekali rintangannya. Ya. Dan ya belum lagi kita melihat ya orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita yang mereka menghabiskan waktu dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Kalaupun ada manfaat, tidak lebih besar manfaatnya daripada membaca kitab. Dan ini kata beliau rahimahullah taala, qad la yaqfa 'alaiha katsirun minan nas, qad la yaqwa 'alaiha katsirun minan nas. Boleh jadi banyak orang yang tidak tahan, yang tidak mampu, yang tidak kuat dengan metode ini. Coba kita yang hadir, satu hari berapa lembar yang kita baca dari kitab-kitab yang sudah diterjemahkan? Ya, ini bukan kitab asli. Kalau yang sudah bisa berbahasa Arab, sudah mahir membaca kitab, ya, bagaimana kita membaca kitab-kitab para ulama? Berapa lembar sehari kita baca? Mengoleksi kitab, membeli buku, itu adalah salah satu kebiasaan para penuntut ilmu. Tetapi kalau cuma dibeli lalu kemudian dipajang, tidak dibaca, hati-hati. Ya, ini bisa menjadi hujjatun alaik. Ya, ilmu sudah ada, sudah tercatat, ya, sudah ada di lemari kita, tapi tidak pernah kita baca. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita introspeksi. Kita sebagai penuntut ilmu, benar enggak kita sebagai penuntut ilmu? Apa sikap kita, reaksi kita ketika melihat kitab, melihat buku para ulama? Bagaimana syahwat kita dalam membaca kitab-kitab para ulama? Kalau kisah para salafus salih dahulu, yang mereka dalam menuntut ilmu dengan membaca karya-karya ulama-ulama sebelumnya, bahkan ada dikisahkan ya, seorang dari mereka ketika dia buang air, ya, ketika dia sementara buang air, buang hajatnya, ada pembantunya dia suruh di luar. Pembantunya disuruh di luar. Untuk apa? Bacakan, ya, bacakan kitab ini dengan suara yang keras. Supaya apa? Jadi dalam bisa menyimak. Ada yang ya ketika menulis, ketika membaca ya karya ulama-ulama terdahulu, saat makan apa yang dilakukan? Ya, kalau orang Arab ya makannya kebiasaannya itu roti yang sudah agak kering, itu dihancurkan. Ya, dihancurkan lalu kemudian dimasukkan satu kali langsung dengan air, selesai. Lanjut membaca, lanjut menulis. Kalau kita gimana? Ini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ini penuntut ilmu atau apa? Kalau dibandingkan dengan para salafus saleh dahulu. Masih jauh kita jemaah sekalian dari label atau laqabnya tullabul ilm, penuntut ilmu, dibandingkan dengan para salafus saleh dahulu. Kemudian yang kedua, ya, bahaya yang kedua, kalau kita ya mengambil dari kitab saja, kata beliau rahimahullahu taala, annal ladzi ya'khudhul ilma min butunil kutub ilmuhu dha'ifun ghaliban. Ya. Jadi orang yang dia mengambil ilmunya ya dari kitab-kitab para ulama, ya dari kitab-kitab saja, maka ilmu yang dia dapatkan itu lemah. Umumnya, ya, yang dia dapatkan itu ya lemah, penguasaannya lemah. La yabni alaihi qawaid au usul. Ya. Karena dia membangun ilmunya itu bukan di atas kaidah-kaidah syar'i, ya, bukan di atas pondasi yang kokoh,
Walidzalika najidul khata'al katsir minal ladzi ya'khudul ilma min butunil kutub. Nah itu kita mendapati, kata beliau, kekeliruan-kekeliruan yang banyak dari orang-orang yang dia membangun ilmunya, mengambil ilmunya hanya dari kitab-kitab saja. Li'annahu laisa lahu qawaid wa usul yaq'udu 'alaiha. Karena dia tidak memiliki pondasi tadi. Dia tidak menguasai kaidah-kaidah yang kita sebutkan awal tadi. Sebagai pijakannya dia di dalam menuntut ilmu. Wa yabni 'alaiha al-juz'iyat allati fil kutubi was sunnah. Dia hanya membangun ilmunya itu dari bagian-bagian tertentu saja. Najidu ba'dhan nas yamurru bi haditsin laisa madhkuran fi kutubil hadits al-mu'tamadah min as-sihah wal masanid. Bahkan kata beliau, kita dapati sebahagian orang yang mereka membangun ilmu mereka dari hadis-hadis yang justru tidak terdapat di dalam kitab-kitab hadis yang sahih. Ini dua hal yang mengancam ketika kita hanya berpatokan pada kitab saja. Bahkan disebutkan pula bahwasanya orang yang menjadikan gurunya itu adalah kitabnya, orang yang menjadikan gurunya itu adalah kitabnya, maka akan lebih banyak kesalahan-kesalahannya daripada benarnya. Walaupun kata Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala, potongan terakhir dari ucapan tadi bahwa akan lebih banyak salahnya daripada benarnya, itu relatif. Tetapi yang menjadikan kitab itu seperti menjadikan kitab itu adalah gurunya, dia sangat rentan untuk jatuh dalam kekeliruan. Karena dia memahami apa yang dia baca itu sesuai dengan kemampuan logikanya, kemampuan nalarnya. Yang boleh jadi dia pahami benar dari apa yang dikatakan oleh penulis, dan boleh jadi keliru. Sehingga itu cara yang kedua dalam tahsil al-ilm, dalam mendapatkan ilmu adalah min turuqi tahsilil ilmi an tatalaqqa dzalika min muallimin mawthuqin fi ilmihi wa dinihi. Ini cara yang kedua. Kita mengambil ilmu dari seorang alim, seorang guru yang terpercaya dari sisi ilmunya dan agamanya. Wa hadat tariq asra' wa atqan lil ilm. Dibandingkan dengan cara yang pertama tadi, yaitu kita menelaah, membaca kitab-kitab para ulama, berguru dengan seorang alim yang terpercaya ilmu dan agamanya, ini lebih singkat waktunya dibandingkan dengan menelaah kitab-kitab para ulama. Lebih singkat waktunya dan lebih kokoh hasilnya. Lianna at-tariq al-awwal qad yadhillu fihi at-talib wa huwa la yadri imma li su'i fahmihi aw qusur ilmihi. Karena cara yang pertama tadi yang kita katakan, dia membaca kitab para ulama, dia tersesat karena apa? Salah memahami ta'bir apa yang dikatakan oleh ulama tersebut, oleh penulis kitab. Karena kurangnya atau masih dangkal ilmunya, atau dengan kesalahan di dalam memahami ibarah-ibarah yang disebutkan oleh penulis. Amma at-tariq ats-tsani fa yakunu fihi al-munaqashah. Nah, cara yang kedua ini yaitu berguru langsung dengan seorang alim, dengan seorang guru. Kita bisa munaqashah, bisa diskusi. Kalau kita membaca buku saja, diskusi dengan siapa? Tidak ada. Jadi kalau dengan guru langsung, itu bisa munaqashah. Wal akhdhu wa raddu ma'al muallim fayantafi'u bidzalika li talibin abwaab katsiratin fil fahmi wat tahqiq. Nah, ketika ada terjadi munaqashah, ada diskusi
ya, maka di situ ada terjadi apa? Argumentasi. Ya, saling memberikan argumen. Ya. Dan itu memberikan manfaat. Itu memberikan manfaat kepada ya para penuntut ilmu. Guru memberikan argumen ya dari apa yang dia katakan, ya, sehingga itu akan tertransfer langsung kepada muridnya. Dan dalam hal ini ya, yang sering saya dapatkan ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dengan ya dalam karya-karya beliau ya dengan muridnya yaitu Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Ya, guru dan murid. Ya, terjadi munaqashah. Kadang ada ya berbeda pilihan ya dalam satu perkara. Nah, ini munaqashah ini hanya bisa dilakukan dengan guru langsung, talaqi. Kalau dengan kitab ya tidak ada munaqashah. Namun kata beliau rahimahullahu taala, idza jama'a at-talibu baina at-tariqaini kana dzalika akmal wa atam. Kalau seorang penuntut ilmu dia bisa menggabungkan dua cara ini, maka ini yang lebih sempurna. Ini yang lebih utama dan ini yang lebih sempurna. Dia membaca kitab ya, lalu kemudian dia berguru langsung, dia bisa menanyakan ya kitab yang dia baca kepada gurunya. Dan di zaman kita sekarang ini ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan banyak kemudahan-kemudahan. Kita membaca ya kitab, ada syekh ya guru kita ya yang bisa kita foto ya atau kita tulis redaksinya, tanyakan apa maksudnya ini. Atau ada yang sudah kita pahami ya dari redaksi tersebut, kita sebutkan yang saya pahami dari redaksi ini begini-begini ya, apakah ya itu benar atau tidak. Ini bagian dari talaqqi al-ilm ya, menuntut ilmu. Walaupun yang lebih utama itu adalah yang kita bisa hadir di majelis ya, majelis seperti ini. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga beliau mengatakan waliyabda at-talib bil ahammi fal aham. Dan hendaklah setiap penuntut ilmu itu dia memulai dalam menuntut ilmu ya dengan perkara-perkara yang paling penting. Perkara-perkara yang penting. Ya. Dan perkara ya ilmu yang paling penting untuk dipelajari pertama kali itu adalah yang berkaitan dengan masalah tauhid, berkaitan dengan masalah kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama kali dia pelajari. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ya dengan benar. Lalu kemudian amalan-amalan ya salat ya. Ini diperhatikan. Ya. Jangan kita sudah lama ikut belajar, ikut majelis, tetapi dalam perkara salat saja kita ya masih banyak yang kita tidak ketahui. Bahkan kita masih salah-salah. Ketika lupa dalam rakaat misalnya, tidak tahu apa yang akan kita buat. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai dari yang paling penting. Kemudian wabi mukhtasaratil ulum qabla mutawalatiha. Ya, mulai dari yang sederhana, yang ringkas-ringkas. Ya. Kalau dalam pembelajaran tauhid, ya pembelajaran akidah, ya mulai dari yang ringkas, yang sederhana. Usulul tsalatsa, qawaidul arba'. Jangan langsung lompat. Ya, langsung lompat masuk ke akidah tahawiyah. Ya, masuk ke tauhidul asma wa sifat. Ya. Masuk ke Allahul musta'an, ke yang berat-berat. Jangan. Mulai dari yang paling sederhana, yang ringan-ringan. Hatta yakuna mutaraqiyan min darajatin ila darajah ukhra
fala yas'udu ila darajatin hatta yatamakkan min allati qablaha liyakuna su'uduhu saliman. Jadi kalau itu yang dia tempuh dari yang paling utama, kemudian dari yang ringkas, kemudian ya bertahap naik terus, ya maka dia akan bertingkat. Ya. Jadi kita menuntut ilmu itu jangan isti'jal, ya, jangan tergesa-gesa. Ya. Saya mau langsung kuasai ini, mau kuasai ini. Ya. Mulailah dari bawah. Ya. Orang kalau dia mau naik ke satu gedung, ya, ke gedung yang tinggi, dia mulai dari tangga pertama. Ya. Walaupun dia pakai lift, tetap dari lantai dasar. Tidak mungkin dia langsung lompat ke tangga yang ke-10, tidak mungkin. Yang mau naik lift langsung di lantai 2, tidak mungkin. Pasti dia melalui tangga. Maka tempuhlah cara itu. Dari yang paling mudah untuk kita pelajari, dari yang paling ringan. Kalau kita memulai dari yang ringan-ringan, ya, dan terus-terus kita bisa istiqamah di situ, akan terus meningkat. Tapi kalau kita mulai dari yang berat, begitu tatoki istilahnya, sudah langsung terangkasih tinggal itu. Berat ini. Ya. Nah, sama seperti itu dalam proses kita ketika berhijrah. Ya, kita tinggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, kehidupan kita, kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk. Ya. Kita berhijrah, mulai kita memperbaiki diri kita. Ya. Memperbaiki amalan-amalan kita. Jangan langsung masuk dalam perkara-perkara, ini begini, ini begini. Ya. Si ini begini, mulai masuk ke masalah mentahdir, wal'iyadzubillah. Ya. Yang seperti ini banyak terjadi jemaah sekalian. Baru hijrah belum lama dia mempelajari sunnah Nabi SAW, sudah masuk dalam perkara-perkara seperti itu. Apa yang terjadi? Begitu dia tatoki, langsung jatuh. Jatuh bukan jatuh biasa. Kalau istilah kita di Manado itu jatuh manta. Jatuh manta itu bagaimana? Ya. Dia yang begitu semangat, ya, di awal-awal dia hijrah meneriakkan sunnah, begitu dia tatoki kembali lagi ke habitatnya. Ini yang berbahaya. Ya, itu sudah banyak kita dapati. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dua cara dalam kita memperoleh ilmu. Ya, mengkaji, ya, meneliti, ya, menelaah, ya, kitab-kitab para ulama, ya, dan berguru, memiliki, ya, guru langsung yang kita bertanya kepadanya. Ya. Kita gabungkan dua thariqah ini, dua cara ini, maka itu yang lebih utama, ya, ini yang lebih sempurna. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk Isya? Di adzan dulu, kemudian kita lanjut sedikit. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Akhwat sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tadi jalan atau cara kita dalam thalabu al-ilm, ya, menuntut ilmu. Kita memperhatikan pondasi, ya, pondasi daripada ilmu itu yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kaidah-kaidah para ulama, ya, kaum muslimin, yang semua kaidah itu, ya, adalah hasil, ya, istiqra, ya, hasil mereka, ya, menelaah, ya, kitab-kitab, menelaah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam cara untuk menghasilkan ilmu atau mendapatkan ilmu itu dengan kita menelaah kitab-kitab para ulama. Yang ini tadi kita sebutkan ada dua resikonya. Ya, ilmu membutuhkan waktu yang panjang, dan yang kedua, ya, kebanyakan orang yang menjadikan kitab itu sebagai gurunya, atau dia hanya terfokus pada kitab saja, yaitu tidak kokoh, ya, ilmunya, dan kemungkinan keliru di dalam memahami, ya, juga itu besar. Ya, sehingga, ya, harus dipadukan dengan yang kedua, yaitu memiliki guru yang langsung dia belajar darinya, kemudian, ya, bisa berdiskusi, bisa bertukar, ya, pendapat, tukar pandangan dengan guru. Selanjutnya, ikhwan sekalian, berkaitan dengan kutubu thalibil ilm, ya, kitab-kitab, ya, yang perlu untuk diperhatikan,
perlu untuk dimiliki oleh para penuntut ilmu. Ya. Namun sebelum kita sebutkan apa yang disebutkan oleh Syekh dalam penjelasan beliau ini, ada yang perlu untuk diperingatkan oleh beliau rahimahullah taala, perkara yang penting bagi para penuntut ilmu terkait dengan bagaimana dia bermuamalah, bagaimana dia menyikapi kitab-kitab para ulama. Beliau katakan at-ta'amul ma'al kitab yakunu bi umur. Kita dalam berinteraksi dengan kitab-kitab para ulama, ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, kita mengetahui judulnya. Kita mengetahui judulnya. Hatta yastafidal insanu minhu li'annahu yahtaj ila at-takhassus. Supaya apa? Kita bisa mengambil faidah darinya. Bisa juga memberikan faidah kepada orang lain. Karena dari judul kitab, dari judul buku, kita bisa melihat apa isi pembahasan daripada kitab tersebut. Apakah dia berkaitan dengan masalah akidah, dia berkaitan dengan masalah fikih, masalah sirah, perjalanan hidup Nabi SAW atau para salafus saleh. Dari judul kitab kita perhatikan. Kemudian yang kedua adalah memperhatikan mustalahat, istilah-istilah yang terdapat di dalam kitab-kitab tersebut. Lianna ma'rifata al-mustalahat yahsulu biha annaka tahfadh awqatan katsiratan wa hadha yaf'aluhu al-ulama fi muqaddimatil kutub. Jadi kita mengetahui terlebih dahulu mustalahat atau istilah-istilah yang digunakan oleh penulis kitab tersebut. Dan itu biasanya disebutkan di muqaddimah kitab. Kalau ada, simpelnya kalau ada hadis misalnya yang itu ada kode ta, apa itu maksudnya? Ada kode kha, apa maksudnya? Itu biasa disebutkan di muqaddimah. Kalau ta berarti hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kalau kha Imam Al-Bukhari, mim Imam Muslim. Ada istilah-istilah seperti itu. Ada juga istilah yang lain. Istilah fihi riwayatan, fihi wajhan, fihi khilaf. Itu ada istilah-istilah seperti itu. Nah, kita akan mendapatkan istilah-istilah seperti itu, penjelasannya itu ada di muqaddimah, muqaddimah kitab. Dibuat oleh para penulis atau oleh murid-murid mereka. Ada juga penulis yang menyebutkan wa inda syaikhina atau inda masyayikhina. Nah, maksudnya siapa? Nah, ini juga kita ketahui. Penulis kitab ini madhabnya apa dalam masalah fikih? Madhabnya apa? Kalau madhab Hambali, lalu kemudian beliau menyebutkan inda syaikhina atau masyayikhina, berarti itu kembali kepada madhab Hambali. Dan seterusnya. Istilah-istilah seperti ini penting juga untuk kita ketahui ketika kita memutalaah, kita memperhatikan atau kita membaca kitab-kitab para ulama. Yang ketiga, ma'rifatu uslub wa ibarat. Mengetahui uslub, ibarat-ibarat, redaksi-redaksi yang digunakan oleh para penulis kitab, oleh para ulama. Ini artinya di sini dengan beberapa hal yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkaitan dengan ta'amul kita, interaksi kita dengan kitab ini untuk kalangan seperti kita. Untuk kalangan seperti kita kurang tepat kalau kita langsung
ya membaca kitab-kitab para ulama ya, sebelum kita mengetahui istilah-istilah ini, dan ini membutuhkan apa? Guru. Ya. Ada pernah saya dapati seorang di sini di daerah kita ini, masya Allah, bacaannya itu adalah Fathul Bari. Bacaannya Fathul Bari. Nah, tanya dia, antum baca Fathul Bari? Iya. Arabnya, terjemahannya. Oh. Tapi orangnya berbicara tentang hukum, menerapkan hukum, ya seperti yang di Indonesia ini dihukumi, wah ini kafir semuanya. Sampai para asatidzah pun yang selama ini mendakwahkan sunnah itu masuk dalam golongan-golongan yang dikatakan ini para ulama tagut semuanya. Dari mana antum dapat ini? Saya mengkaji. Mengkaji apa? Kitab Fathul Bari. Masya Allah, terjemahannya. Kembali ke bacaan Al-Qurannya gimana? Sudah, tinggalkan saja itu. Nah, seperti ini ikhwas kalian. Ya. Kita mempelajari atau membaca kitab, membaca buku, tetap butuh muallim. Ya, kalau dalam istilah yang lain butuh mursyid. Ya, butuh orang yang menjelaskan kepada kita apa maksudnya ini. Ya, sehingga itu tadi yang dikatakan oleh Syekh ya Utsaimin rahimahullahu taala, ya orang yang hanya menjadikan kitab itu sebagai gurunya, ya, yang berpatokan pada kitab saja, ya ini akan rentan dengan ya kekeliruan di dalam memahami kitab-kitab tersebut. Ya. Apalagi sebelum dia menelaah kitab para ulama itu sudah dicekoki dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Ya. Maka apa yang dia dapatkan dalam kitab tersebut dia bawa sesuai dengan pemikirannya. Ya. Sehingga itu ada sebahagian kawan-kawan juga yang ya para asatidzah yang mengingatkan ya bagi para tulabul ilm, para penuntut ilmu yang membaca kitab-kitab para ulama, membaca terjemahan ya. Kalau penerjemahnya amanah, alhamdulillah. Tapi kalau penerjemahnya tidak amanah, wah ini dia terjemahkan sesuai dengan apa yang dia pahami. Kitab-kitab manhaj misalnya, kitab-kitab akidah misalnya, ya. Maka dia akan terjemahkan sesuai dengan apa yang dia pahami. Ya. Maka lebih nikmat ketika kita membaca kitab para ulama ya adalah kitab-kitab asli. Ya, secara tidak langsung Anda katakan pada antum belajar bahasa Arab, kuasai bahasa Arab. Nah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kata beliau rahimahullahu taala, mutala'atul kutubi ala naw'ain. Ya kita dalam membaca, mengkaji, memutalaah ya kitab para ulama itu ada dua model. Ya. Mutala'atu tadabburin. Ya, mutala'atu ya tadabburin. Yaitu dengan mentadabburi ya dan memahami. Ya, memahami kita membaca dengan betul-betul kita menelaahnya. Ya, mentadabburinya. Dan dia membacanya tentu ya pelan-pelan, tidak sekedar dia baca cepat. Yang kedua adalah mutala'atu istitla'. Ya, dia sekedar dia membaca, ya dia membaca apa? Membaca ya baca cepat, melihat-lihat mulai dari judul, lihat apa pembahasannya ini, baca setengah lembar, lewat lagi sampai terakhir ya qiraatun sari'ah ya. Itu sekedar memberikan maklumat kepadanya bahwa kitab ini ya membahas tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah akidah secara detail misalnya ya. Ya, kalau dalam bahasa yang biasa digunakan itu dia membaca hanya ru'usu al-masail saja. Ya, poin-poin inti saja yang dia lihat, kemudian sudah selesai. Nah, ini mutala'atu al-kutub. Ya, kemudian yang ketiga, ya, bagaimana kita berinteraksi dengan kitab-kitab para ulama. Yang ketiga, tadi yang kedua, jam'u al-kutub, yaitu mengumpulkan kitab. Ini
kalau ada penuntut ilmu dia lebih senang kuliner daripada kitab, berarti dia bukan penuntut ilmu. Ya, ada yang mengatakan dia penuntut ilmu tapi lebih senang dengan berbagai macam makanan, minuman daripada kitab, dia tidak layak disebut sebagai penuntut ilmu. Kalau kita perhatikan para penuntut ilmu dahulu, mereka tidak peduli dengan masalah makanan. Bahkan disebutkan ada kisah beberapa pemuda yang mereka itu dari satu majelis ke majelis yang lain. Ketika salah seorang pergi ke pasar membeli lauk, sampai di rumah sudah tiba jadwal untuk hadir di majelis majelis ilmu. Ditinggalkan ikannya belum dimasak. Selesai dari sana pulang ke sini sudah basi ikannya, sudah tidak bisa dimakan. Makan apa? Sampai beberapa hari mereka tidak makan, dan Amirul Madinah, Amir kota Madinah saat itu bermimpi. Dan mimpinya itu bukan sekali, berkali-kali dia mimpi. Yang dia mimpi apa? Di satu rumah itu ada beberapa orang pemuda yang mereka adalah penuntut ilmu, sedang kelaparan. Maka diperintahkan, karena sudah berapa kali dia mimpi, Amirul Madinah ini kemudian menyuruh pengawalnya, coba cari di mana ini ada rumah yang di situ ada tinggal pemuda-pemuda yang mereka menuntut ilmu. Didapat. Disebutkan itu mereka ada 7 orang pemuda yang keseharian mereka dari satu majelis ke majelis yang lain dalam kondisi kelaparan. Dan ini kita bisa rasakan sendiri jemaah sekalian. Kalau kita belajar dalam kondisi perut kenyang, gimana? Ngantuk ya? Sota sandar sudah. Dalam kondisi perut yang kosong sekali juga, kalau pikiran kita di makanan, terganggu juga. Makanya di sini dilihat orientasi yang paling besar daripada hidup kita ini, apakah kita mau mencari makan, mengisi perut kita dengan makanan, atau kita mengisi jiwa kita dengan ilmu. Ruh kita ini butuh ilmu, bukan butuh makanan. Makanan itu sebagai apa? Penopang. Kita perhatikan kalau kita puasa. Kalau kita puasa kemudian melakukan aktivitas sehari-hari kita, terasa enggak? Lapar ada lapar, tapi tertutupi dengan aktivitas kita yang lainnya. Sehingga itu juga kita dapati para penuntut ilmu dahulu mereka lebih banyak puasa. Laparnya mereka itu lapar puasa. Bahkan ada juga dari kalangan para salafus saleh yang mengatakan apabila ada penuntut ilmu yang badannya gempal, gempalnya apa? Susah mau sebut apa? Mau sebut gode atau apa? Ada penuntut ilmu yang badannya gode, maka bisa dilihat dia lebih banyak istirahatnya daripada mujahadahnya. Mohon maaf yang gode-gode ya. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jam'u al-kutub, dia mengumpulkan kitab-kitab para ulama. Kemudian yang bagi li talibil ilm an yahrisa ala jam'il kutubi lakin yabda bil ahammi fal aham. Nah, ini juga dalam mengumpulkan kitab-kitab para ulama itu juga dari yang paling penting. Kitab-kitab yang penting, kitab-kitab yang utama. Dalam masalah akidah yang mudah baginya, yang terjangkau oleh kantongnya. Jangan juga memaksa diri untuk beli kitab sementara ada tanggung jawabnya yang lain diabaikan. Nah, ini tidak boleh juga. Karena masih ada cara yang lain untuk mendapatkan informasi atau mendapatkan ilmu dari kitab. Kita pergi ke maktabah, kita pergi ke perpustakaan. Walaupun kita tidak memiliki kitabnya, bisa kita pinjam, atau sekarang ini banyak perpustakaan-perpustakaan digital. Itu bisa kita meminimalisir pengeluaran. Walaupun tidak bisa dibandingkan antara kitab yang ada fisiknya dengan yang di HP. Sementara kita membaca di PDF misalnya,
tiba-tiba ada telepon masuk, terganggu. Ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, al-hirsu ala al-kutub al-muhimmah. Ya. Ya, kita mengumpulkan kitab-kitab para ulama, ya. Dan yang keempat ini adalah kita benar-benar perhatian dengan kitab-kitab yang paling penting ya untuk kita pelajari, untuk kita ambil ya faidah darinya. Dan sini beliau katakan ya kitab-kitab yang paling penting itu adalah al-kutub al-ummahat, kitab-kitab induk. Ya, kitab induk. Ya. Kitab turas, ya biasa disebut dengan kitab turas, kitab-kitab klasik. Ya, karya-karyanya ya seperti karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya. Ya. Kitab-kitab ya tulisan ulama-ulama terdahulu ya abad ke-10, ya abad ke-9. Ya. Itu termasuk kitab-kitab induk. Kitab-kitab besar. Dan sini beliau peringatkan kita, ya jangan kita dahulukan, ya jangan kita dahulukan kitab-kitab apa namanya? Coba salah kiblat itu. Ya. Ya. Ya, jangan kita dahulukan, ini beliau peringatkan, jangan kita dahulukan kitab-kitab yang belakangan. Ya. Atau kitab-kitab kontemporer sekarang ini. Karena kata beliau, lianna ba'dha al-muallifin haditsan laisa 'indahu ilmur rasikh. Ya. Karena ada penulis-penulis yang ya zaman sekarang ini ya mereka tidak memiliki ilmu yang kokoh. Ya. Walihada idza qara'ta ma katabu tajidu annahu sathhiyun. Ya. Sehingga itu kata beliau, kalau kita telaah ya kitab-kitab mereka, ya ternyata itu kalau di lautan ya ibaratnya dia hanya di permukaan saja. Ya. Hanya di permukaan saja kalau diibaratkan ya lautan. Qad yanqulu syai' bi lafdhihi. Dia hanya menukilkan ya apa yang disebutkan dari kitab sebelumnya atau kitab-kitab induknya. Ya. Wa qad yahrifuhu ila ibaratin tawilatin lakinnaha gutha. Kemudian jadi dia nukil ya perkataan benar, tapi kemudian dia jelaskan dengan penjelasan sesuai dengan kemauannya, sehingga apa yang dia katakan sudah panjang lebar itu ibarat apa? Gutha. Ya. Apa gutha? Buih. Ya, tidak ada faedahnya. Ya. Dan beliau rahimahullah taala juga mengatakan ya perbedaan antara kutubul at-turath, kitab-kitab para ulama terdahulu, dengan ya kitab-kitab yang belakangan, ya, yang datang belakangan ini, ya. Kalau kitab-kitab dahulu ibaratnya pendek, ya, penjelasannya sedikit, tetapi setiap kalimat itu ada maknanya. Sedangkan kata beliau, sedangkan yang kitab-kitab datang belakangan ini sudah panjang lebar yang dibicarakan, sedangkan faedahnya hanya sedikit. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ya beliau juga menyebutkan ya perkara yang kelima, yaitu dalam mengklasifikasi kitab, ya buku. Kata beliau buku itu ada 3 modelnya. Ada buku yang baik, ada buku yang buruk, ada buku yang la khaira wala syarra. Ya, mau diklasifikasikan baik ya tidak baik, mau diklasifikasikan buruk juga tidak buruk. Ya. Ini ada 3 macam ini. Fahris an takuna maktabatuka khaliyatan minal kutubil lati laisa fiha khair. Ya, maka kata beliau rahimahullah taala, berusahalah sekuat ya sedapat mungkin agar supaya perpustakaan di rumah kita itu tidak diisi dengan buku-buku yang tidak ada ya, yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada kebaikannya. Ya, buku-buku yang tidak ada kebaikannya. Buku-buku qila wa qal. Ya, buku-buku qila wa qal yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Apa kalau beliau katakan qila wa qal saja? Ya, berkaitan dengan
filsafat, buku-buku filsafat. Nah, ya, beliau Imam Al-Ghazali rahimahullah taala adalah orang yang sangat cerdas. Tidak ada satu ilmu yang beliau dalami kecuali beliau menjadi imam dalam ilmu tersebut. Beliau masuk dalam ilmu tasawuf, jadi imam dalam ilmu tasawuf. Belajar filsafat, dikuasai filsafat, bahkan membuat kaidah-kaidah dalam filsafat. Tapi kemudian beliau katakan tidak ada manfaatnya filsafat itu kecuali qila wa qala saja, hanya katanya saja. Beliau tinggalkan itu, beliau mulai mempelajari ya, Sahih Al-Bukhari, ya, tapi Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya, dan dikatakan bahwa beliau wafat dalam kondisi Sahih Al-Bukhari itu berada di dadanya. Ya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan usia yang panjang kepada beliau, barangkali beliau juga menjadi seorang ya ahli hadis. Ya. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu kata beliau, usahakan sedapat mungkin hindari kitab-kitab yang tidak bermanfaat, buku-buku yang tidak bermanfaat. Ya. Kemudian kutub al-mukhtar li talibil ilm. Jadi beliau memberikan masukan kepada kita, memberikan arahan kepada kita ya dalam masalah-masalah kitab yang mana yang kita kumpulkan, yang mana yang kita baca. Dalam masalah akidah, ya, dalam masalah akidah ada usul as-salasa atau salasatu al-usul. Ada qawaid al-arba'. Ada kasyfus syubhat. Ada tauhid, ya, kitabut tauhid. Nah, keempat kitab ini adalah tulisan Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Ya. Nah, kalau kita kuasai betul ya empat kitab ini, ya, salasatul usul, al-qawaid al-arba', kasyfus syubhat, kitabut tauhid, ya, maka jadi Wahabi benar-benar, kata mereka. Ya, kata mereka. Ya. Orang-orang yang tidak suka dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, rahimahullahu taala. Kemudian yang kelima ada kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Aqidah Al-Wasithiyah ini banyak berbicara tentang tauhidul asma wa sifat. Kemudian ada kitab ya Al-Hamawiyah, kitab At-Tadmuriyah, ya, kitabul Aqidah At-Tahawiyah. Ada syarahnya kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Kemudian kitab Durar As-Saniyah fil Ajwibah An-Najdiyah. Kemudian kitab Ad-Durrah Al-Mudiyah fi Aqidatil Furqati Al-Mardiyah. Ini contoh-contoh yang beliau sarankan untuk kita. Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam masalah akidah. Kemudian dalam masalah hadis ada Fathul Bari, ada Subulus Salam, Nailul Autar, Umdatul Ahkam, Al-Arba'in An-Nawawiyah, Bulughul Maram, Nukhbatul Fikar. Kemudian ada ya kutub As-Sittah. Kemudian dalam masalah fikih, ya, dalam masalah fikih ada kitab Adabul Masyi ila Shalah, ada kitab Zadul Mustaqni', kitab Ar-Rawd Al-Murbi', kitab Umdatul Fiqh. Dan ini yang disebutkan oleh beliau, ya, sebagaimana kita ketahui beliau adalah seorang ya alim masa abad ini. Madhab fikih beliau adalah Hambali. Ya, madhab fikih beliau adalah mengikuti madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Sehingga beliau sebutkan dalam masalah fikih ini adalah kitab-kitabnya Hanabilah. Nah, ya, kalau yang memberikan usulan itu adalah Syafi'iyah, ya, maka tentu ada ya kitab-kitab dari kalangan Syafi'iyah. Kemudian dalam masalah faraid, Matan Ar-Rahbiyah, ada kitab ya Matan Al-Burhaniyah. Dan dalam masalah tafsir, tafsir Ibnu Katsir, ya, tafsir Al-Qur'an Al-Azim. Kemudian ya kitab Taisir Kalimur Rahman, ya, ini guru beliau, gurunya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala.
ya penulis kitab ini, Taisirul Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Kemudian masih dalam ilmu tafsir, Muqaddimah Syekhul Islam fi Tafsir. Kemudian kitab Adwa Al-Bayan. Ya, kitab Adwa Al-Bayan. Baik, kemudian selanjutnya kitab-kitab umum. Ya, kitab-kitab umum ya dalam masalah bahasa, ya ada Matanul Jurumiyah, Alfiyah Ibnu Malik. Ya, kemudian sirah, ya sirah Nabawiyah, Zadul Ma'ad. Kemudian ada juga kitab yang lain yaitu Siyar A'lam An-Nubala. Ya, Siyar A'lam An-Nubala. Ada juga Raudhatu Al-Uqala. Ini beberapa kitab yang beliau usulkan. Ala kulli hal, para penuntut ilmu dan bagi kita yang awam, ya usahakan di rumah kita itu ada kitab-kitab berkaitan dengan masalah akidah. Siapkan itu di rumah kita. Ya, di perpustakaan kecil kita ada kitab berkaitan dengan masalah akidah, berkaitan dengan masalah fikih, berkaitan dengan masalah hadis, berkaitan dengan masalah sirah. Ini 4 ini saja. Ya, bagi kita yang awam, ya jangan kosong di rumah kita. Ini kitab masalah akidah ada 1 atau 2. Ya. Nah, itu kita tekuni betul, kita dalami betul. Kemudian masalah hadis, ya, hadis arba'in misalnya, Riyadhus Shalihin misalnya, ya, itu tekuni dengan bagus itu, baca terus-terus. Ya. Bisa kuasai itu Riyadhus Shalihin saja, masya Allah berapa hadis yang antum sudah hafalkan itu. Arba'in Nawawiyah ada 40 hadis. Ya. Ya, kemudian ya Sirah Nabawiyah ada apa yang paling ringkas itu Sirah Nabawiyahnya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Mau yang lebih luas ya ada Ibnu Hisham dan seterusnya. Zadul Ma'ad ya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya pelajaran kita ya dari penjelasan Tadhkiratu As-Sami' wal Mutakallim, ya di muqaddimah yang kita sebutkan adalah dari penjelasan Kitabul Ilm Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala sudah selesai, dan insyaallah pertemuan berikutnya kita sudah masuk pada pembahasan Tadhkiratu As-Sami' wal Mutakallim yang ditulis oleh Ibnu Al-Jama'ah rahimahullahu taala. Baik. Allahu a'lam. Baik. Antum bilang bahwa pondasi kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kami tahu pondasi kita juga salah satunya adalah belajar apa ini? Usul fiqh. Ya, belajar usul fiqh. Bagaimana jika kita bermadhab? Baik. Jadi tadi kita sebutkan sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, para penuntut ilmu di dalam ya caranya, metodenya atau dalam perjalanan yang menuntut ilmu, yang pertama kali dia perhatikan itu adalah usul. Ya, dan usul tadi sudah kita sebutkan yaitu Al-Qur'an, sunnah Nabi SAW, dan qawaidul syar'iyyah, qawaidul fiqhiyyah. Ya. Ini yang penting. Ya. Bagaimana dengan kalau kita bermadhab? Itu sudah hasil daripada 3 ini. Mengikuti madhab, ya mengikuti madhab itu boleh, silakan. Dan bagi kita para awam, ya harus kita perhatikan itu, karena kita tidak bisa istimbatul hukum, kita tidak bisa melahirkan, tidak bisa mengeluarkan hukum dari Al-Quran langsung, dari hadis Nabi SAW langsung, tidak bisa. Ya. Tapi para ulama-ulama yang mumpuni
yang memiliki keilmuan yang kokoh, yang mereka bisa mengeluarkan ya hukum-hukum yang terkandung di dalam ayat Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti madhab boleh. Ya. Yang tidak boleh itu adalah fanatik dengan madhabnya. Ya. Dan para ulama kita dapati para ulama tetap bermadhab. Ya, seperti tadi kita katakan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, madhab beliau adalah Hambali, mengikuti metode di dalam memahami ayat-ayat Allah, metode dalam memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang ditempuh oleh Imam Ahmad. Ya. Maka madhab itu adalah merupakan hasil ya, madhab ya, hasil kesimpulan hukum ya yang dikeluarkan dari ayat-ayat Al-Quran atau dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masing-masing imam itu punya metodenya. Metode Imam Syafi'i ada, ya metode Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal itu ada metodenya. Ya. Metode yang berbeda mengeluarkan hasil yang berbeda. Ya. Dan kita diberikan keluasan ya untuk mengikuti itu. Silahkan kita mengikuti itu. Tetapi tidak boleh kita fanatik ya dengan madhab. Ya. Dan setiap imam madhab itu memberikan pesan kepada murid-muridnya. Ya, apabila ada hadis yang sahih maka itu adalah madhabku. Ya, ini sudah sering disampaikan oleh para ulama, sudah sering disampaikan oleh para asatidzah, para ustadz. Ya. Pijakan para imam-imam madhab itu adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jangan kita kemudian mengatakan kita tidak bermadhab, kita hanya mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Terus bagaimana antum memahami Al-Quran, memahami Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan apa? Paham sendiri? Kan tidak. Tetap ada yang diikuti. Ya. Mengikuti metode para imam dalam memahami apa? Ayat-ayat Allah, dalam memahami hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan kalau kita hanya mengambil hasilnya saja, ya hasil istimbat ya hukum oleh madhab Syafi'i misalnya, tanpa kita mengetahui dalilnya, itu namanya taklid. Dan kebanyakan kita masih taklid. Kita ikuti pendapat ini, apa dalilnya saya tidak tahu. Ya, itu taklid. Ya. Sedangkan kalau kita mengikuti pendapat satu madhab, satu imam, mengikuti pendapat satu syekh misalnya, kita mengetahui dalilnya, itu namanya ittiba. Nah, ini perbedaan antara taklid dan ittiba. Kedua-duanya itu mengikuti, tetapi yang satu dia mengikuti tidak mengetahui dasarnya, tidak mengetahui dalilnya, ya, itu taklid dia. Nah, yang kedua ittiba, dia mengikuti dan mengetahui ya alasan kenapa hukumnya seperti itu. Nah, ini yang dilakukan oleh para tulabul ilm. Sedangkan para awam mereka taklid, ya mengikut. Dan masalah taklid ini, jamaah sekalian, masalah taklid ini sudah dibahas oleh para ulama. Ya, bagi orang yang tidak memiliki kemampuan mutalaah, tidak memiliki kemampuan untuk menganalisa dalil-dalil yang ada, maka dia bertaklid. Dan kebanyakan kita taklid. Ya, yang tidak boleh, yang diharamkan oleh ya syariat ini ya adalah taklid buta. Pokoknya kalau sudah ini yang berkata sudah, yang lain tidak boleh. Walaupun sudah disampaikan ya alasan-alasan kenapa ini tidak boleh. Oh tidak, saya tidak terima itu, saya Ustaz tidak mengatakan begitu. Nah, ini yang tidak boleh. Ya. Ya. Taklid yang dibolehkan untuk saat ini, saya memilih pendapat ini. Nah, begitu datang ternyata penjelasannya, oh ini yang lebih tepat. Oke, kita ikuti yang sesuai dengan penjelasan yang tepat itu berdasarkan dalil-dalil yang dijelaskan juga oleh para ulama. Ya. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita petantang-petenteng mengatakan ya, kita tidak mengikuti madhab. Kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah saja. Ya, dari mana kita memahami itu? Kalau bukan dari para ulama yang para ulama ini juga mengikuti madhab. Kemudian hal yang penting juga kita perhatikan dalam masalah madhab ini, madhab itu dalam masalah fikih. Ya, madhab dalam masalah fikih. Ini yang ditolerir, ini yang dibolehkan untuk kita ikuti.
Dalam masalah akidah hanya ada dua, madhab ahlus sunnah atau madhab ahlul bid'ah. Ya, kalau ahlus sunnah selamat, ahlul bid'ah tidak selamat. Ya. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW, sataftariqu hadhil ummah. Ya, umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Ya. Ya, kalau bisa kita katakan dia menjadi 73 madhab. Ya. Madhab yang selamat dalam masalah akidah itu cuma satu, yaitu al-jamaah, ahlus sunnah wal jamaah. Bukan ahlus sunnah wal jamaah ngaku-ngaku. Ya. Ahlus sunnah wal jamaah yang dikatakan oleh Nabi SAW, ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Ya, mereka adalah ya ahlus sunnah ini, al-jamaah ini, mereka yang berada di atas apa yang aku dan sahabatku hari ini berada di atasnya. Yaitulah ahlus sunnah wal jamaah. Ini dalam masalah akidah. Madhab dalam masalah akidah itu hanya ada dua, ya. Ahlus sunnah, ahlul bid'ah. Ya, siapa yang mengikuti ahlus sunnah maka dia selamat. Ya, yang dia tertarik dia ikuti ahlul bid'ah maka dia tidak selamat. Sedangkan dalam masalah fikih yang terkenal itu ada 4 madhab. Ya, tapi kalau kita selami, kita telusuri, itu ada kurang lebih 11 madhab. Ya. Maka dalam masalah fikih, ya, dalam persoalan fikih itu, ya, toleransinya para ulama itu banyak, ya, luas. Ya. Boleh jadi dalam satu perkara, ya, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan tidak haram. Kalau kita mengikuti pendapat yang haram, ya kita kokoh dalam masalah itu. Saya mengatakan ini haram. Ya. Kalau ada yang dia mengikuti pendapat yang tidak haram, saya biarkan dia. Ya, selama itu dalam persoalan yang masih bisa ditolerir dalam masalah fikih. Ya. Tapi kalau sudah nas yang mengatakan haram, babi misalnya, dan segala turunannya itu haram, tiba-tiba ada datang mengatakan, oh babi itu tidak haram kalau di tempat, ya, di tempat tertentu, misalnya di Minahasa misalnya, itu tidak haram. Nah, ini jadi masalah. Atau khamar, ya, khamar sudah ijma', nas, ya, yang menyebutkan bahwa khamar itu haram. Kemudian ada orang yang berpendapat, ya, kalau di tempat yang dingin, ya, khamar itu tidak haram. Nah, ini, ya, tidak bisa ditolerir hal yang seperti ini. Ya. Dalam masalah, ya, contohnya dalam masalah kunut misalnya, ada para ulama terdahulu yang berpendapat bahwa kunut itu bid'ah. Ya. Ya. Kalau antum mengikuti pendapat itu silahkan, tidak masalah. Tapi jangan memaksakan orang lain untuk mengikuti. Oh tidak, kamu harus ikuti itu. Kalau tidak berarti kamu bukan ahlus sunnah. Ini jadi masalah di sini. Ya. Persoalan-persoalan yang sudah diperdebatkan oleh para ulama terdahulu dalam masalah-masalah fikih, yang kemudian ada pilihan-pilihan yang diikuti, silahkan kita mengikuti yang mana yang kita, ya, paling nyaman untuk melakukannya. Dan nyaman di sini bukan mengikuti nafsu, bukan. Ya. Paling mudah untuk kita ikuti sesuai dengan kondisi kita. Ya. Kondisi di negeri kita, ya, itu yang kita ikuti. Dan tidak boleh kita memaksakan. Ya. Karena berkaitan dengan madhab, ya, ini, ya, mirip dengan fatwa, ijtihad. Ya, madhab itu adalah ijtihad. Tidak boleh kita memaksakan ijtihad satu alim kepada alim yang lain. Ya. Dan kita menyaksikan, ya, berbagai macam perseteruan, ya, berbagai macam ya, huru-hara dalam dunia dakwah, ya, ketika persoalan-persoalan yang sudah diperselisihkan oleh para ulama terdahulu ini dijadikan satu hal yang prinsip. Ya. Pokoknya kalau dia sudah pakai video berdakwah berarti dia ahlul bid'ah. Ya, ini jadi masalah ini. Ya, tidak bisa membedakan mana yang asal dan mana yang bukan asal, mana yang pondasi dan mana yang bukan pondasi, dia tidak bisa bedakan. Terjadilah, ya, pertikaian. Waliyadzubillah. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan pelajaran akidah yang mendasar yang kitab-kitabnya telah dibahas dalam sepekan? Seperti saya belum selesai belajar usul tsalatsa. Apa ini? Sudah ada pembahasan di majelis ilmu lain, kitab tauhid. Sebelahnya lagi kasfus syubhat.
dengan hari atau jadwal yang berbeda. Bagaimana menyikapi pelajaran seperti ini? Ya. Bagaimana memanagenya? Syukran. Taib. Ini pernah kita singgung pada pertemuan sebelumnya. Ya, kita menentukan guru yang sudah kita kenal, yang sudah kita ketahui, ya, yang sudah jelas, ya. Kita tentukan saya mau belajar apa. Ya, saya mau belajar dari dasar. Masalah apa? Masalah akidah. Masalah akidah yang mendasar dalam majelis di mana yang ada. Misalnya usulul tsalatsa, hadir di situ. Pada majelis-majelis, ya, di sebagian tempat, sebagian ulama, mereka itu memiliki murid-murid yang dawam, yang memang khusus. Artinya khusus di sini dalam majelis itu, ya, dalam majelis itu pembahasan satu kitab sampai selesai itu orangnya itu saja. Ya, tidak beranjak. Tidak ada orang baru. Dan kalau ada yang baru yang datang, ya, itu akan diperiksa, akan ditanya. Ya. Ini pembelajaran apa istilahnya? Berkesinambungan. Ya, saya dibatasi. Ini sebelum masuk di sini di sana dulu. Ya, itu ada. Ya, kalau bisa kita katakan ya ada levelnya. Ya. Dan ini akan membuat kita mutqin, ya, membuat kokoh dalam memahami ilmu yang sedang kita pelajari. Ya, tapi kalau kita lompat-lompat, ya ini akan jadi masalah. Kalau misalnya kita ingin mendapatkan apa? Mendapatkan keberkahan daripada majelis ilmu. Ada pembahasan usulul tsalatsa, ada pembahasan kitab tauhid, ada pembahasan qawaidul arba, ada pembahasan kasyfus syubhat di hari-hari yang berbeda. Ya. Silahkan kalau antum mampu untuk menghadirinya semuanya, silahkan. Tetapi jangan sampai putus yang dasar. Ya, jangan sampai putus yang dasar. Ya. Yang قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله